Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Zaki di OSS, obrolan suka-suka. Alhamdulillah hari ini sudah bersama kami Ustadz Ibrahim. Selamat datang Ustadz, terima kasih sudah datang. Terima kasih Kang Zaki. Ustadz Ibrahim ini guru saya dan beliau adalah salah satu penggiat, selain beliau adalah pendakwah dan guru, beliau adalah penggiat Palestina ya Ustadz, di Indramayu Ustadz. Ustadz, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit sambil santai Ustadz. Sambil menunggu Ustadz waktu berbuka, kita ngobrol masalah Palestina Ustadz. Baik, insya Allah. Ada yang menarik terkait keputusan pemerintah Ustadz. Nah ini, Prabowo bakal evakuasi penduduk Gaza ke Indonesia Ustadz. MUI, kata MUI untuk apa ikut-ikutan? MUI menanggapi seperti itu. Tapi juga ada dari Muhammadiyah, Ustaz. Rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia Muhammadiyah hanya hitungan bulan harus dikembalikan lagi. Ya, ini katanya yang sakit doang ya, Ustaz. Nah ini bagaimana tanggapannya Ustaz? Kita baca dulu deh pertanyaannya. Untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung, kata MUI, rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza? Kata Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas. Itu menurut MUI. Artinya MUI tidak setuju bukan dalam konteks negatif, tapi bagaimana menurut Ustaz? Ya, tentang rencana Prabowo itu ya secara istilah mungkin beda ya. Di situ disebutkan evakuasi. Evakuasi ini kan sifatnya sementara, sama seperti ketika ada sebuah bencana itu evakuasi sementara dalam rangka semacam emergency rescue. Nah ini yang saya pahami karena beberapa saya baca ya, ada dari Wakil Menlu kalau tidak salah itu bahasa dia adalah rencana itu adalah untuk warga yang terluka kemudian diobati dan setelah sembuh itu kan dikembalikan. Nah itu berarti kan evakuasi. Kalau evakuasi sifatnya sementara. Rescue lah ya. Rescue. Jadi bukan relokasi. Jadi beda ya. Kalau relokasi berarti memindahkan warga ke tempat yang lain untuk jangka waktu panjang atau permanen. Nah kalau evakuasi saya pikir itu bisa didukung. Karena apa? Kondisi di sana yang memang sulit untuk mendapatkan pengobatan, sehingga inisiatif Prabowo ini perlu diapresiasi. Sekali lagi dalam konteks evakuasi. Tapi kalau relokasi kita pastikan itu adalah bagian dari strategi Zionis Israel untuk mengosongkan Gaza karena mereka ingin menguasai sepenuhnya Gaza. Jadi saya pikir mungkin perlu Prabowo perlu menjelaskan lagi kepada publik bahwa dia hanya evakuasi untuk pengobatan secara medis dan kemudian dikembalikan setelah sembuh. Karena mereka itu tinggal di Gaza itu dengan segala kebanggaan mereka gitu. Dalam arti mereka di sana tuh bukan karena terpaksa. Kalau mereka ingin, itu sudah banyak negara yang menawarkan. Silakan negara ini. Bahkan Israel sudah meminta beberapa negara untuk menerima mereka. Nah, kalau mereka mau, yang penting selamat, ya itu dari awal. Tapi sampai sekarang mereka kan bertahan dengan segala kesulitan yang sudah di luar batas-batas kemanusiaan. Jadi harus dipahami bahwa mungkin husnuzon saya, Pak Presiden itu sebatas evakuasi, bukan mengobati sampai sembuh kemudian dikembalikan. Jadi bukan relokasi. Oke Ustaz. Begitu. Ini pun yang menjadi banyak pertanyaan masyarakat. Sebetulnya memang faktanya di sana rumah sakit pun fasilitas kesehatan pun rusak juga, hancur juga ya Ustaz. Betul. Dihancurkan. Nah ini juga menjadi problem Ustaz bagi kepemerintahan kita hari ini. Bahwasannya komunikasi publik lagi-lagi yang membuat ini carut marut gitu sehingga ramai di medsos. Sebetulnya mereka pun secara perspektif mereka Ustadz, kalau kita boleh tahu perspektif mereka tuh sebetulnya mereka tuh apa sih yang diinginkan dari warga Gaza tersebut sehingga mereka tuh rela mengorbankan nyawa, harta, bahkan keluarganya banyak kehilangan dan mereka masih bertahan nggak ingin pindah, itu apa sih? Jadi dalam perspektif yang saya pahami bahwa rakyat Gaza bertahan itu bukan semata-mata aspek nasionalisme, tapi lebih jauh adalah dari sisi pemahaman bahwa mereka adalah sebuah bangsa yang dipilih oleh Allah dengan kekhususan sebagai apa? Penjaga Baitul Maqdis. Nah, Gaza ini kan bagian dari satu peta Palestina ya. Dia tidak mungkin dipisahkan karena dia adalah satu paket negara besar bernama Palestina. Mereka bertahan sampai sekarang itu dalam rangka apa? Mempertahankan Masjidil Aqsa. Kalau mereka pergi,
dengan apapun alasannya, maka itu keberhasilan dari strategi Zionis Israel untuk melenyapkan bangsa Palestina dari sekeliling Baitul Maqdis. Nah, yang harus kita pahami adalah bahwa ini kan gerakan yang sistematis yang melibatkan begitu banyak kekuatan dunia, terutama adalah yang ikut melahirkan. Melahirkan apa? Melahirkan Zionisme itu sendiri, terutama dua negara besar ya, Amerika dan Inggris. Nah, kalau kita setback ke belakang ini supaya dipahami oleh audiens ya, bahwa kita harus membedakan antara Zionisme dan Yahudi. Nah, itu. Karena supaya jangan salah paham, ada Zionis, ada Yahudi, ada Israel. Itu harus dipahami secara objektif. Berbeda ya. Karena kita tidak anti Israel. Israel itu adalah sebuah bangsa. Dia juga kalau secara historis adalah bagian dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Israel itu kalau dalam bahasa kita itu adalah hamba Allah. Abdullah. Jadi ini menurut beberapa penafsiran para ulama misalnya bahwa Israel itu adalah bangsa yang memang termasuk keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah anak dari Nabi Ishak alaihissalam, anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi saudara dekat ya dengan Nabi Ismail yang menurunkan Nabi Muhammad SAW. Nah, Bani Israel ini adalah yang kemudian turun-temurun di negeri Palestina. Kalau sebagai sebuah bangsa, tentu kita tidak menolak. Kita tidak boleh menafikan mereka, karena adalah mereka bagian dari realitas kehidupan, dan juga dalam sejarahnya mereka juga punya begitu panjang ya sejarahnya. Kemudian Yahudi sebagai sebuah agama, itu juga tentu kita tidak bisa menafikan. Itu betul. Bagian dari takdir Tuhan diberikan kepada dunia ini agama-agama besar Yahudi, Nasrani dan Islam. Nah, yang jadi persoalan adalah Zionisme itu sendiri. Jadi sekali lagi yang kita tolak bukan Israelnya, bukan Yahudinya, tapi Zionisme. Ini supaya fokus ya. Betul. Kenapa? Zionisme ini adalah sebuah gerakan politik. Dia lahir, bahkan wacana Zionisme itu sudah ada sejak sebelum Amerika dideklarasikan. Sebelum Amerika dideklarasikan, itu sudah ada mulai istilah Zionisme. Nah, dari mana istilah Zionisme itu? Dari kata Zion. Zion itu maknanya adalah karang atau batu, yang itu ada di Yerusalem. Nah, di satu titik atau bukit situlah yang kemudian mereka akan menuju yang disebut sebagai Promised Land, yang merupakan negara yang dijanjikan kepada mereka. Yang dalam pemahaman mereka, Al-Masih akan turun di Bukit Zion itu, yang akan memimpin orang-orang Bani Israel untuk memimpin dunia. Cuma yang jadi persoalan, apa mungkin agama besar ini menghalalkan membantai orang dalam sebuah perjuangan? Itu kan persoalan. Betul. Jadi kembalikan pada nurani saja. Sekarang kita lihat korban sekarang berapa? Lebih dari 50.000 orang. Betul. Yang terluka 100.000 orang. Ini kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang paling besar setelah Perang Dunia Kedua. Ini luar biasa ya. Noktah besar, bahkan mungkin bukan noktah besar, tapi lubang besar hitam dalam sejarah peradaban manusia ditorehkan oleh kelompok-kelompok Zionis Israel. Jadi kita kenapa menyerukan membela Palestina? Karena mereka adalah bagian dari sebuah entitas warga Palestina yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga Masjidil Aqsa. Kira-kira demikian. Oke, berarti itu adalah keyakinan warga Gaza, adalah keyakinan bahwasannya mereka adalah bagian yang diutus oleh Allah untuk menjaga Aqsa tadi ya. Betul, keyakinan itu yang sehingga mereka masih bertahan, bukan saja tentang nasionalisme. Oke Ustadz, selanjutnya saya mau bertanya lebih mendasar lagi Ustadz. Awal mula pecahnya perang selain di 2 tahun kemarin kan ini berkelanjutan ya, dari tahun ke tahun, dari dulu. Itu awal mulanya apa Ustadz? Sehingga perang ini menjadi pecah gitu. Sebetulnya ini tidak bisa dikatakan perang. Ini pembantaian satu arah gitu ya. Jadi mungkin publik harus didudukkan pada opini yang objektif ya. Peristiwanya bukan dimulai dari 7 Oktober yang disebut sebagai Tufanul Aqsa ya. Tapi sejak 70 tahun yang lalu, di mana dulu Palestina adalah bangsa yang merdeka, yang waktu itu kemudian bahkan di zaman era Perang Dunia Kedua itu orang-orang Yahudi datang ke sana sebagai pengungsi. Datang sebagai pengungsi, minta
diberikan tempat. Suaka. Karena mereka suaka, mereka kan terdiaspora, mereka tidak punya negara. Ya. Mereka di Jerman dihabisi dengan gerakan Nazi. Nazinya ya. Yang konon ada namanya Holocaust. Meskipun jumlah Holocaust itu korbannya kita juga masih perdebatkan apa betul sebanyak itu. Tapi mereka kemudian mencari tempat di mana mereka bisa mendapatkan suaka. Awalnya mereka ingin ke opsinya adalah ke negara-negara Latin. Tapi karena ada sebuah pertimbangan teologis ya tentang esensi mereka sendiri, maka mereka kemudian merumuskan negara yang tepat untuk mereka berkumpul adalah tadi Palestina. Di situ tadi disebutkan ada Zion tadi. Iya. Nah kemudian kalau kita lihat momentumnya kapan di Perang Dunia Kedua itu mereka dapat support dari dua negara besar ya, yakni Inggris dan Amerika dengan sebuah deklarasi Balfour namanya. Dan di situ secara ideologis mereka sudah dibangun dengan wacana yang panjang tadi sejak tahun 1700 sekian, yang kemudian di era modern ada tokoh pendiri Zionisme ada namanya Theodor Herzl. Itu dia adalah seorang jurnalis, seorang penulis dan juga seorang ideolog ya. Nah, dia menulis sebuah buku berjudul Der Judenstaat. Ini bahasa Jerman ya. Karena dia kalau nggak salah asli orang Australia kalau tidak salah. Itu kan satu bahasa ya, bahasa Jerman. Der Judenstaat. Apa itu? Kalau dalam bahasa Inggris Jewish State, jadi negara Zionis. Nah dengan buku itu atau juga dengan propaganda yang disebarkan itu menyerukan kepada diaspora Yahudi, terutama itu Yahudi yang ada di Eropa itu beramai-ramai ke Palestina. Nah mereka datang yang awalnya pengungsi, lama-kelamaan mereka kemudian mengambil alih. Mungkin ada yang pernah baca berita siapa namanya artis Hollywood ya namanya Bella Hadid ya. Iya. Bella Hadid itu kan seorang artis Hollywood. Bapaknya dia itu adalah saksi sejarah ketika dia masih kecil itu menyaksikan orang tuanya itu menerima dengan terbuka bahkan membantu beberapa pengungsi dari orang-orang Yahudi tadi ya. Kemudian ternyata lama-kelamaan mereka malah menguasai rumah itu bahkan mengusir. Mengambil rumahnya, tanahnya diambil. Nah itu contoh yang saksi sejarah sendiri bisa menceritakan secara langsung. Itu adalah fenomena yang terjadi. Jadi gampangnya adalah apa? Dengan Zionisme itu mereka ingin mengambil alih Palestina. Nah persoalannya adalah apa? Palestina ini adalah negara yang sudah merdeka. Kalau ada sebuah kedatangan tanpa legalitas dan mereka sendiri kemudian tidak bisa hidup berdampingan, berarti kan sama dengan penjajahan. Iya betul. Nah, jadi ini perlu dipahami bahwa Palestina adalah bangsa yang sudah sah menempati negara Palestina sejak zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu sudah dibebaskan. Ya. Belum lagi kemudian fase Salahuddin Ayyubi. Dan di era ini baik itu dari ICC ya International Court of Justice ICJ ya ICJ itu menyebutkan bahwa pendudukan mereka atas negara Palestina itu adalah ilegal. Itu ICJ, International Court of Justice, Mahkamah Internasional mengatakan bahwasannya ilegal. Ilegal, pendudukan mereka atas Palestina itu ilegal. Begitupun ya sampai di PBB juga sama. Dan beberapa negara Eropa seperti Spanyol, kemudian bahkan juga Afrika Selatan, kemudian beberapa negara Eropa, Irlandia, itu sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Karena apa? Karena mereka lihat secara sejarah bangsa Israel ini adalah pendatang haram lah gampangnya, yang kemudian mereka menguasai. Sudah dikasih tempat malah menguasai. Ini kan luar biasa ngelunjak. Nah, 70 tahun mereka menduduki Palestina dengan segala macam kebiadabannya. Sudah sangat banyak korban jiwa. Hanya saja kita melihat fenomena sekarang bahwa dunia mulai terbuka lebih objektif justru pasca serangan 7 Oktober tahun lalu oleh pejuang-pejuang Palestina. Tapi ini yang kemudian menjadi persoalan. Sebagian orang kemudian menjudge bahwa dengan adanya serangan itu menjadi alasan Israel untuk meratakan Gaza. Jadi seolah-olah yang salah pejuang. Ini persoalan kan? Betul. Ini sama saja ketika dengan asumsi itu kita menyalahkan dengan perjuangan Pangeran Diponegoro korban jiwa pribumi sangat banyak. Atau misalnya di Bandung ada Muhammad Toha yang kemudian melahirkan perjuangan Bandung Lautan Api. Dia meledakkan gudang mesiu. Dan dia tahu kalau dia meledakkan itu potensi dia sendiri akan jadi korban. Lantas apakah mengatakan dia sendiri dianggap sebagai orang yang sok-sokan kemudian mengorbankan teman-temannya?
Nah, artinya apa? Kita harus hati-hati, para pejuang di sana itu lebih paham kondisi real. Yang saya dengar ya, yang saya dengar dari beberapa perbincangan dari orang-orang yang sudah bolak-balik sana. Memang sebelum 7 Oktober itu sudah terdeteksi ada rencana pemerintahan Netanyahu untuk menghabisi. Jadi serangan 7 Oktober itu semacam preemptive attack. Oh iya, preemptive. Jadi sebelum diserang, serang dulu. Karena pertahanan terbaik adalah menyerang kan begitu katanya ya. Nah itu sebagai preemptive attack sebagaimana Amerika dulu memerangi terorisme. Nah kemudian diputarbalikkan seperti itu. Nah tapi kemudian kita melihat bahwa betapa dunia sudah cerdas, orang sudah cerdas, dukungan terus mengalir. Bahkan dari negara-negara yang bahkan bukan negara mayoritas Muslim ya, seperti itu. Saya pikir begitu. Ustadz, terkait serangan 7 Oktober kemarin, kan itu kan akhirnya mereka dalam tanda kutip orang-orang yang ingin menguasai Palestina ini membuat propaganda seolah-olah Hamas adalah teroris. Ya, bisa dijelaskan sedikit Ustadz, Hamas itu sendiri apa kepada teman-teman yang belum mengerti? Ya, jadi mereka itu salah satu kelompok pejuang ya, yang memang secara de facto menguasai Gaza. Kan ada kelompok yang juga besar, kelompok dari Fatah ya. Kalau Fatah di West Bank atau di tepi barat. Nah kalau Gaza itu Hamas. Dan pernah dilakukan pemilu tahun sekian itu mereka menang mutlak. Karena Hamas ini bukan hanya dia para prajurit yang menenteng-nenteng senjata, tapi mereka juga yang terlibat dalam aktivitas sosial. Memenuhi kebutuhan warga segala macam, yang sakit disembuhkan, mengajarkan kepada sekolah-sekolah. Bahkan pernah ada sebuah survei, Gaza itu negara yang rasio jumlah doktornya paling tinggi sedunia. Doktornya karena dibanding penduduknya ya? Iya, karena di kamp pengungsian itu ada sekolah-sekolah melahirkan para dokter, profesor ya, para ahli-ahli, para expert di bidang masing-masing. Jadi dengan segala keterbatasan mereka membuat tempat-tempat pendidikan yang menjadikan warga itu tidak ada banyak aktivitas lain kecuali belajar atau juga menghafalkan, belajar Al-Quran. Nah, Hamas ini kan dia secara pahamnya adalah paham Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan saya dengar dari 2 orang tokoh ya, bahwa pendiri Hamas, sayap militernya itu namanya Izzuddin Al-Qassam ya. Itu pendirinya Izzuddin Al-Qassam, beliau adalah pendiri sayap militer. Dia itu ternyata seorang dari Thariqah Syadziliyah. Ini yang saya dengar dari Habib Ali Al-Jufri, salah satu ulama Sunni dunia. Habib Ali Al-Jufri mengatakan begitu. Kalau di Indonesia saya baca itu dari Kiai Idrus Romli. Kiai Idrus Romli mengatakan bahwa Syekh Izzuddin Al-Qassam, pendiri sayap militer Hamas, itulah seorang mursyid Thariqah Syadziliyah. Artinya kalau Thariqah ini kan berarti kaum Islam Sunni yang sebenarnya dia bukan hanya gerakan politik. Dan di Indonesia juga sama. Pengen di Ponorogo, beberapa pejuang itu dari tarekat. Jadi, artinya apa? Secara pemahaman Hamas ini Sunni. Kalau disebut teroris, karena apa? Itu adalah stigmatisasi dan fitnah, propaganda. Betul. Saya pernah baca buku salah satu penulis Mesir namanya Muhammad Imaroh. Itu saya baca waktu kuliah ya di tahun 98-an lah. Itu judulnya Perang Terminologi. Jadi itu sebagai salah satu cara untuk berperang itu dengan memainkan stigma. Sama seperti Amerika ketika menstigmatisasi Muslim sebagai teroris, itu kan hanya sebagai alasan. Tahun 99 ya, 99 Amerika, saya lupa 98 apa 97 ya. Amerika menggulingkan Saddam, kemudian menjadi Irak hancur lebur dengan alasan di sana ada senjata pemusnah massal. Itu alasannya. Selain daripada sosok Saddamnya. Ternyata sampai sekarang tidak ditemukan. Jadi itu ya bahasa mereka sih bullshit ya. Sehingga yang mengatakan bahwa George Bush itu pembohong itu bukan orang lain, bahkan para veteran perangnya sendiri. Nah itu kan stigmatisasi yang kemudian di konteks Palestina yang dicap adalah kelompok-kelompok yang sangat militan mempertahankan kemerdekaan Palestina gitu. Bahkan saya Ustadz sebelumnya pernah melihat di video-video di sosial media, bahkan di YouTube, ada seorang YouTuber mewawancarai warga Gaza begitu. Katanya, saya hanya punya 2 hal di Gaza ini, yaitu Hamas dan Allah katanya.
saya sudah tidak punya keluarga. Artinya sebegitu cintanya masyarakat dengan Hamas ya. Artinya tuduhan-tuduhan teroris itu juga salah ya. Itu propaganda. Oke Ustadz, sebelum kembali ke Palestina, tadi Ustadz, masalah warga Gaza yang ke Indonesia ini, sebetulnya kalau dari perspektif kita sebagai bangsa Indonesia, orang Palestina adalah bangsa yang mengakui kita, kemerdekaan kita pada zaman dulu, itu sejarahnya. Bukankah itu baik Ustadz untuk mereka ketika kita bersama-sama berdampingan hidup di sini? Bagaimana menurut Ustadz? Oh iya. Jadi pertama alasan paling besar adalah bahwa mereka bangsa yang punya pride yang sangat tinggi. Ya. Nah di antara pride-nya itu bukan hanya sebagai bangsa Palestinanya, tapi sebagai ring satu yang menjadi penjaga Masjidil Aqsa, ya kan? Itu poin yang tidak bisa digugat ya. Artinya mereka kalaupun ada yang sementara mengungsi, karena saya juga mengenal beberapa orang yang lagi sekolah ya, ada yang lagi sekolah di Indonesia dapat beasiswa dari Indonesia itu banyak sekali. Itu hanya sementara. Atau juga mereka yang di negara-negara Eropa dan lain ada kesempatan kuliah. Tapi dalam pikiran mereka, hati mereka tetap ingin kembali ke Palestina. Ketika Palestina sudah bebaskan, mereka akan kembali. Atau juga apa? Dalam mereka ke seluruh dunia itu dalam mereka ikut menyuarakan perjuangan Palestina. Jadi bagi kita memang tadi dalam istilah tadi ya, kalau evakuasi oke, hanya menyembuhkan sementara. Tapi kalau relokasi no. Kenapa? Pertama itu akan membukakan jalan Zionis untuk masuk ke Indonesia, ke Palestina, maaf. Oh, Palestina ya, nanti mengosongkan ya. Mengosongkan Gaza itu adalah keinginan mereka. Ya, betul. Kedua, memang secara ekonomi realnya kita juga sedang sulit. Ya. Sekarang kan ya kemarin katanya yang mudik berkurang sampai 50 juta, 24% lah. Secara realitas kita ekonomi sulit. Jadi ini juga akan rawan menjadi sebuah polemik ya. Kenapa? Bangsa kita ini sudah sangat mendukung perjuangan Palestina. Tapi bukan juga berarti kemudian kita harus hidup berdampingan di sini karena mereka sebuah bangsa merdeka. Mereka begitu. juga Begitu, sebetulnya tidak menginginkan itu ya Ustaz? Tidak menginginkan itu. Jadi poinnya karena memang tidak menginginkan. Ya, karena tidak menginginkan. Oke Ustaz, terakhir Ustaz, saya pertanyaan terakhir, Ustaz itu kan sering berdiskusi dengan kawan-kawan yang penggiat dan pemerhati Palestina. Pada hari ini Ustaz, seberapa parahnya Gaza hari ini Ustaz? Setelah rentetan berapa tahun dari 7 Oktober 2022 ya, ya. Seberapa parahnya hari ini? Bagaimana keadaan Gaza hari ini Ustaz? Ya kalau saya data hari ini saya belum baca ya, tapi secara global saja kalau yang sudah gugur syahid itu di atas 50.000. Kalau yang yang terluka di atas 100.000 lebih. Dalam 2 tahun itu ya? Ya, dan itu kebanyakan yang korban itu adalah perempuan dan anak-anak. Dan itu sipil? Sipil, ya, itu sipil. Artinya apa? Memang yang ditarget oleh Zionis ini kan warga sipil. Sementara para pejuangnya ya ada di tempat-tempat tersembunyi itu ya. Jadi ini memang harus kita sama-sama ya. Kejahatan manusia ini. Kejahatan manusia ini harus kita lawan. Sekarang tinggal kira-kira apa sih yang bisa kita bantu? Ya. Kira-kira kan begitu ya. Kira-kira apa Ustaz? Yang realnya kan begitu. Kita pedulinya dengan apa? Nah ini ada beberapa. Satu dengan opini. Karena opini menjadi salah satu senjatanya Zionis. Bahkan tadi ya berdirinya Zionisme itu adalah dengan opini. Karena yang punya gagasan itu seorang Herzl, itu seorang wartawan dan seorang penulis. Itu opininya luar biasa. Betul. Jadi dengan opini, dengan apa? Kita bantu misalnya dengan sosmed segala macam, di kesempatan apapun kita ikut menyuarakan. Kemudian dengan donasi. Donasi itu apa? Ya tentu saya juga tidak bisa berharap terlalu lebih karena kondisi kita ekonomi belum baik. Tapi alhamdulillah banyak sekali donasi-donasi yang bisa digulirkan. Ormas-ormas Islam. Ini saya baca tadi ya barusan dari LAS NU saja itu Ramadan kemarin ini. 2024 ya. Itu Ramadan kemarin. Februari 2024. Iya, 2025. Oh, tahun kemarin berarti ya. Tahun kemarin. Ramadan tahun kemarin itu NU untuk kebutuhan Ramadan itu sebanyak 6, sekian miliar. Untuk kebutuhan Ramadan Ramadan Palestina itu Ormas NU, LAS NU, Lembaga Amil Zakat NU dengan unit pengumpul zakat yang ada di bawahnya. Itu 6, sekian miliar. Juga Muhammadiyah, juga Persis dan banyak sekali ormas Islam.
Nah, itu yang mengumpulkan dana, belum lagi yang aktif di apa namanya untuk donasi-donasi dari lembaga kemanusiaan seperti KNRP ya, Ya. Komite Nasional Rakyat Palestina. Ya. Ada Relief, itu banyak sekali. Ya. Nah, itu memang termasuk ada tokoh juga, ada Ustaz Adi Hidayat, dari Dar Tauhid, Ustaz Yusuf Mansur. Bahkan kita punya rumah sakit Indonesia yang sekarang dibom itu ya. Iya, di bom itu terakhir. Bom, ya. Itu rumah sakit kita Indonesia yang bangun oleh Indonesia. Jadi saya ulangi, opini, donasi, dan satu lagi doa. Jangan lupa doa itu, makanya diserukan bahkan dari MUI, dari PBNU itu diserukan. Setelah saya sholat ya. Di antaranya selain setelah sholat juga ada namanya kunut nazilah. Ya, kunut nazilah. Kunut nazilah itu memang kunut yang memang dicontohkan Rasulullah ya. Untuk mengutuk. Isinya apa? Untuk mendoakan kehancuran orang-orang yang membuat kerusakan kepada umat Islam. Bukan hanya umat Islam, umat manusia. Karena kita perlu perkuat narasi untuk peduli Palestina itu tidak harus seorang Muslim, Islam, tapi ini adalah isu kemanusiaan. Meskipun kalau kita step back ke belakang ya, Rasulullah sudah jauh-jauh hari menyerukan agar kita peduli Palestina. Misalnya begini, saya kutipkan satu hadis dari riwayat Imam Ahmad ya. Ini ada satu hadis dijelaskan, pembantu beliau bernama Maimunah binti Sa'ad. Ini pembantu Rasulullah. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, aftini bi Baitul Maqdis." Wahai Rasulullah, berikanlah fatwa kepadaku tentang Baitul Maqdis. Kata Rasulullah, Ardul Mansyar wal Mahsyar. Baitul Maqdis itu adalah tempat menyebar dan tempat berkumpul. Yang sebagian ulama memahami kelak Yaumul Mahsyar juga ada di Baitul Maqdis. Nah, yang lebih penting adalah perhatikan setelahnya. Utuni fasallu fihi. Datangilah Masjidil Aqsa dan sholatlah di dalamnya. Fa inna sholatan fihi, suatu sholat di dalamnya ka'alfi sholatin fi siwahu di tempat yang lain. Jadi sholat sekali di Masjid Aqsa itu sama dengan 1000 kali di tempat yang lain. Nah, luar biasa. Itu luar biasa. Kemudian kata Maimunah tadi, kalau kondisi tidak memungkinkan, bahasa gampangnya gitu ya. Kalau tidak memungkinkan, kira-kira apa yang harus dilakukan? Kata Rasulullah, falyahdu, hendaklah dia mengirimkan az-zaitan, hendaklah mengirimkan zaitun. Zaitun itu minyak, maksudnya untuk menyalakan apa? Yusroju fihi, untuk menerangi lampu-lampu Baitul Maqdis. Karena siapa yang dia mengirimkan minyak zaitun untuk menerangi Baitul Maqdis itu, karena kondisi belum memungkinkan datang, maka dia serupa dengan orang yang seperti sholat di dalamnya. Jadi itu sudah jelas anjuran Rasulullah, datangilah dan sholatlah. Kalau tidak mampu maka falyahdu, hendaklah dia mengirimkan zaitun itu minyak. Nah, para ulama memahami hadis ini dalam dua perspektif ya. Satu makna zahir atau makna harfiah, berarti kita mengirimkan minyak mengirimkan dana untuk menerangi Masjid Aqsa. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Usama Al-Ashqar ya. Memahami hadis ini juga dalam perspektif yang majazi, maksudnya adalah segala upaya untuk memperjuangkan Baitul Maqdis itu harus kita lakukan. Tadi dengan donasi, dengan opini, dengan doa, itu bagian dari mengamalkan hadis ini dalam makna yang lebih luas ya. Lebih luas, betul. Sehingga kita bersyukur bahwa betapa dunia saat ini sudah mulai berubah perspektifnya, bukan hanya umat Islam tapi juga negara-negara Eropa ya. Kalau lihat di berita-berita itu demo yang besar-besaran bahkan di negara Eropa. Di London ya, sudah mulai ada demo. Bahkan itu ribuan orang. Bahkan banyak dukungan dari kaum LGBT terakhir saya baca, itu luar biasa. Jadi kalau yang masalah itu saya baca di London, di Amerika sendiri, bahkan mahasiswa harus rela digebukin oleh polisi. Di Jerman, di negara-negara Eropa lah. Kemudian itu massal ya, sifatnya massal. Tapi juga ada yang perlu kita lihat, ada seorang aksi demonstran yang dia single fighter lah. Mungkin kalau yang ikut di Instagram pasti tahu, ada namanya orang Jepang namanya Furusawa Yusuke. Yang suka menjuarakan Palestina itu. Furusawa ini sendirian, konsisten, hampir tiap hari, mungkin jam sore dia pulang kerja ya. Dia di Shinjuku, di Tokyo dan beberapa kota besar itu di keramaian. Ketika jam pulang kantor itu dia menyerukan Free Palestine, Stop Genocide, Free Palestine. Itu dia sendiri sampai suaranya serak gitu.
itu dia begitu konsisten. Ya. Dan kemudian warga Jepang akhirnya juga banyak yang ikut. Terakhir saya lihat di berita itu kemarin di Korea ya, duta besar Korea lagi makan. Iya, kan? betul. Itu didatangi beberapa orang Korea asli, Iya, orang Korea asli. Itu mereka menyerukan tadi Free Palestine dan seterusnya. Anda adalah bangsa yang melakukan genosida, stop genosida. Itu diresto ketika dubes Israel tadi sedang makan. Dan ternyata gerakan itu juga bukan hanya orang biasa, tapi juga kalangan K-pop ya. Iya, betul, dari K-popers ya. K-pop. Itu mereka punya kekuatan sendiri tuh membuat sebuah opini. Baik, demikian terima kasih. Semoga kita sama-sama berjuang untuk Palestina sebagai bagian dari mengamalkan perintah Rasulullah SAW. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Ustadz. Itu menjadi pencerahan buat kita semua terkait Palestina. Semoga teman-teman yang menonton video ini juga terbuka bahwasannya Palestina bukan saja hanya tentang Islam, tapi Palestina sudah masuk ke kejahatan kemanusiaan. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Terima kasih Mas Zaki. Terima kasih. Semoga bisa datang lagi di lain waktu. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga semua teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Tulis opini kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.